Oke, bab 5 ini berkaitan tentang laporan posisi keuangan dan juga arus kas, statement of cash flow. Jadi nanti di bab 5 ini kita akan belajar tentang kegunaan dari laporan posisi keuangan, limitasi dari laporan posisi keuangan, terus klasifikasi, bentuk laporan, terus juga nanti berkaitan juga dengan laporan arus kas juga. Jadi yang namanya statement of financial position atau laporan posisi keuangan atau dulu kita nyebutnya sebagai balance sheet neraca. Jadi dia akan melaporkan tentang aset, ya, liabilitas atau kewajiban perusahaan dan juga ekuitas atau modal perusahaan pada specific date. Jadi nanti ini bedanya dengan laporan laba rugi ya. Jadi kalau kita lihat di laporan posisi keuangan, dia kayak potret. Jadi dia memotret berapa sih aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember. Sedangkan kalau kita ngomongin laporan laba rugi, ya itu biasanya itu satu periode. Ya, jadi berapa penjualan atau berapa laba bersih perusahaan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Ya, jadi selama satu periode. Sedangkan kalau laporan posisi keuangan, titik ya. Jadi hanya tanggal 31 Desember. Nah, terus informasi yang diberikan adalah tentang sumber daya. Ya, sumber daya ini yang namanya aset, ya, hartanya perusahaan, obligasi, kewajiban, atau liabilitas. Jadi obligasi kewajiban itu biasanya kepada kreditor, ya, misalnya kayak bank gitu, atau obligasi, dan juga ekuitas. Terus juga dia akan membantu memprediksi jumlah dan timing waktu dan juga ketidakpastian dari penerimaan cash flow di masa depan. Ya, artinya kalau perusahaannya itu banyak hutang, ya, maka cash flow di masa depan itu akan banyak digunakan untuk membayar hutang ya, bukan untuk investasi atau untuk hal yang lain. Nah, kegunaannya satu untuk menghitung tingkat pengembalian. Ya, jadi nanti kalau kita belajar tentang rasio ya, ada misalnya itu return on asset ya. Itu rumusnya adalah laba dibagi dengan total aset. Sehingga kita butuh yang namanya laporan posisi keuangan. Terus juga melihat struktur modal perusahaan. Jadi maksudnya di sini adalah kalau kita lihat di laporan keuangan itu kan ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi dengan laporan posisi keuangan, ya kita bisa tahu perusahaan ini asetnya itu lebih banyak dari liabilitas atau ekuitas. Ini yang namanya capital structure atau struktur modal. Ini juga bisa menilai resiko dan juga arus kas di masa depan. Nah, nanti kalau kita belajar tentang rasio keuangan, nanti ada rasio likuiditas. Ya, likuiditas ini biasanya berkaitan tentang kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek dengan aset jangka pendek. Terus juga ada solvensi, jadi ini berkaitan tentang pinjaman dan juga tentang financial flexibility. Nah, untuk batasan atau limitasi dari laporan posisi keuangan adalah kebanyakan itu menggunakan historical cost. Ya, jadi dia pakai harga historis harga yang lama, bukan harga sekarang. Terus juga banyak menggunakan judgment dan estimasi ya. Jadi misalnya untuk aset tetap, perusahaan itu biasanya untuk melakukan depresiasi atau menghitung depresiasi, dia akan mengestimasikan berapa tahun nanti masa manfaatnya. Ya, terus juga nanti metodenya itu untuk depresiasi itu pakai metode yang apa? Apakah metode garis lurus atau double declining. Terus juga banyak hal-hal yang tidak masuk ke dalam laporan posisi keuangan. Nah, terus untuk elemen sendiri tadi saya sudah sedikit jelaskan ya. Di laporan posisi keuangan nanti ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi rumusnya itu sama dengan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi aset itu adalah sumber daya yang dikontrol oleh perusahaan dan dia merupakan hasil dari peristiwa masa lampau. Terus dari aset itu diharapkan perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau benefit di masa yang akan datang ya. Jadi misalnya perusahaan itu punya persediaan, harapannya adalah persediaan tadi akan dijual dan bisa mendapatkan uang atau pendapatan bagi perusahaan. Sedangkan untuk liabilitas, dia merupakan kewajiban ya perusahaan di masa sekarang.
biasanya itu berkaitan dari peristiwa masa lampau. Jadi misalnya perusahaan punya utang ke bank ya karena dulu dia pernah terima uang dari bank tersebut. Nah, untuk melunasi utang tadi ya, ada sumber daya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Tadi misalnya punya pinjaman di bank, maka untuk melunasi perusahaan harus menggunakan kas di dalam perusahaan tersebut. Nah, kalau yang namanya ekuitas ini adalah selisih antara aset dan liabilitas. Nah, ini untuk klasifikasinya ya. Jadi umumnya perusahaan itu biasanya dia akan mencatat aset lancar, baru nanti aset tidak lancar ya. Kalau di sini kan pencatatan di awal dari non current asset ya, tapi yang paling umum itu biasanya itu current asetnya duluan, baru aset tidak lancarnya yang di bawahnya. Sama juga dengan equity and liabilitas. Umumnya perusahaan itu mencatatnya itu liabilitas duluan baru ekuitas. Nah, untuk non current asset sendiri, aset tidak lancar, itu isinya itu ada investasi jangka panjang. Ini kayak investasi di saham gitu ya, investasi di obligasi, terus juga ada property plant equipment, ya ini kayak tanah, gedung, bangunan, pabrik ya, peralatan. Ini juga masuk aset tidak lancar. Terus juga ada yang namanya intangible asset. Jadi ini contohnya adalah misalnya kayak merek gitu ya, ada goodwill dan aset lainnya. Nah, kalau yang namanya investasi jangka panjang, ada yang namanya securities. Ini investasi di pasar modal, bisa bentuknya itu obligasi atau saham ya, atau juga bentuknya itu medium term note ya, surat utang lah, atau bisa disebut sebagai surat utang. Terus juga ada aset ya yang tidak digunakan untuk kegiatan operasi. Ya, jadi misalnya perusahaan beli tanah tapi belum tahu tanahnya itu nanti digunakan untuk apa. Ini juga dianggap sebagai long term investment. Terus ada lagi yang namanya special fund. Jadi biasanya perusahaan itu sudah mempersiapkan dana untuk keperluan misalnya buat pensiun ya, untuk membayar hutang ya, atau ini istilahnya sinking fund, atau untuk melakukan investasi. Ya, jadi uangnya sebenarnya masih dalam bentuk cash, tapi uang ini sudah ada peruntukannya, sehingga dia tidak dianggap lagi sebagai cash, kita catatnya sebagai long term investment, atau di sini disebut sebagai special fund. Terus ada juga non consolidated subsidiary. Jadi kalau misalnya kita atau ada perusahaan itu ya, misalnya PTA ya, dia investasi ke PTB. Nah, ini ada beberapa cara untuk pencatatannya ya. Jadi bisa pakai metode cost ya, metode equity, atau metode konsol. Ya, nah ini nanti biasanya tergantung dari berapa persentase kepemilikannya. Jadi kalau kurang dari 20%, biasanya kita pakai cost ya. Kalau 20-50%, biasanya kita menggunakan equity method ya, atau metode ekuitas ya. Nah, ini yang namanya disebut non consolidated subsidiary ya, jadi yang 20-50% tadi. Sedangkan kalau yang lebih dari 50% ini konsolidasi. Ya, jadi untuk yang long term investment ini, untuk yang kepemilikannya 20-50%. Nah, untuk investasi di surat utang, debt, dan saham, jadi nanti ada 3 klasifikasi ya. Ini ada held for collection, ini khusus untuk debt ya, surat utang. Nanti valuasinya menggunakan amortized cost. Amortized cost itu artinya misalnya ada surat utang ya, dibeli perusahaan, jatuh temponya itu 5 tahun. Nah, ketika dibeli nilainya itu misalnya 110. Nah, nanti ketika jatuh tempo, maka nilainya akan menjadi 100. Jadi nanti setiap bulan ya, itu nilai dia akan berkurang secara perlahan-lahan. Ya, ini yang namanya diamortisasi. Nah, tapi tujuan dari investasi di surat utang tadi adalah dipegang hingga jatuh tempo, atau istilahnya di sini held for collection. Dan klasifikasinya bisa dicatat sebagai current asset atau non current asset. Tergantung berapa lama investasinya. Jadi kalau investasinya ini obligasinya 1 tahun ke depan jatuh tempo, kita nyatatnya sebagai current asset. Tapi kalau lebih dari 1 tahun jatuh temponya, kita nyatatnya sebagai non current asset. Nah, kalau untuk yang trading ya, jadi perusahaan beli
Ini bisa untuk surat utang, debt atau ekuitas. Nah, ini tujuannya adalah emang untuk mencari keuntungan. Ya. Maka valuasinya kita menggunakan nilai wajar atau nilai sekarang, fair value. Ya, jadi kalau misalnya perusahaan beli saham gitu, kita menggunakan harga harga penutupan terakhir di bursa. Nah, klasifikasinya kita catat sebagai, karena ini tujuannya untuk di trading, untuk dijual, kita catat sebagai current asset. Terus untuk yang ekuitas yang non trading ya, kita juga pakai fair value. Nah, tapi pencatatannya bisa jadi current atau non current. Ini kita lihat long term investment. Jadi ada investment held for collection, berarti ini investasi di surat utang ya, debt. Terus tanah ya, tanah ini bukan untuk kegiatan operasi, ini masuk long term investment ya. Terus ada property plant and equipment, ada tanah, ada juga building ya. Building ini dikurangi dengan akumulasi depresiasinya, baru nanti ketemu nilai bersihnya. Nah, kalau yang namanya property plant equipment ini adalah aset yang tangible ya, jangka panjang dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Jadi bisa bentuknya itu properti fisik ya, kayak tanah, gedung itu, bangunan, mesin atau pabrik gitu. Terus juga di sini kecuali tanah ya. Jadi selain tanah semua akan didepresiasi. Atau kalau misalnya cadangan minyak itu kita istilahnya namanya depresi. Ya, jadi kalau lihat di sini ya, nanti building setelah dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Nah, kalau intangible asset ini nggak kelihatan bentuknya ya, tapi dia bukan instrumen keuangan ya, jadi bukan seperti investasi di saham. Ya. Ini contohnya pada paten ya, copyright, franchise, goodwill ya, terus merek dagang ya, dan juga bisa customer list ya, daftar pelanggan ini juga dianggap sebagai intangible asset. Nah, kalau untuk intangible asset kita nyebutnya bukan depresiasi, jadi nanti nilainya juga akan berkurang ya. Nah, ini istilahnya namanya amortisasi. Sesuai masa manfaatnya. Nanti yang tidak diamortisasi itu hanya goodwill. Ya, jadi nanti yang namanya goodwill ini nanti kaitannya itu adalah kalau perusahaan investasi di perusahaan lain. Ya, jadi nanti kalau misalnya dia beli perusahaan lain, ya bisa muncul timbul yang namanya goodwill. Nah, goodwill ini tidak boleh diamortisasi. Tapi nanti seperti intangible asset yang lain, dia akan dinilai ya, apakah ada penurunan nilai atau tidak. Jadi kalau ada penurunan nilai, maka nilainya akan diturunkan. Ini yang istilahnya disebut sebagai impairment. Jadi misalnya perusahaan punya paten gitu ya, nilainya 100, tiba-tiba ketika mungkin ada permasalahan atau apa, ketika dinilai kemudian nilainya menjadi 80 ya, maka nilai 20 ini akan dilakukan namanya impairment ya. Jadi dia akan menambah beban perusahaan atau mengurangi laba perusahaan ya. Ini intangible asset ya. Ada development cost, goodwill ya. Jadi sekali lagi ini yang tidak boleh diamortisasi. Nah, aset lain itu ya, long term prepaid expense ya, ini beban dibayar di muka. Jadi kayak biaya asuransi gitu kan ya, dia sudah dibayar di depan ya. Ini kita nyatetnya sebagai other asset, aset lain-lain. Terus juga piutang jangka panjang. Terus juga ada aset in special fund, property held, jadi properti yang akan dijual. Ini restricted cash itu biasanya kas yang digunakan, ini mirip seperti sinking fund tadi ya sebelumnya. Jadi penggunaannya udah jelas untuk hal tertentu ya. Nah, sedangkan untuk yang namanya aset lancar, jadi biasanya tuh yang masuk klasifikasi aset lancar itu biasanya bisa dikonversi menjadi cash ya, atau dijual atau dikonsumsi dalam periode 1 tahun ya, atau di dalam satu siklus operasi perusahaan. Nah, contohnya bisa persediaan ya, beban dibayar di muka, piutang, investment jangka pendek, dan kas ya. Nah, sedangkan untuk pencatatannya kalau persediaan kita menggunakan metode
yang paling rendah antara biaya dan NRV. NRV ini adalah nilai pasar dari si persediaan tadi. Sedangkan kalau prepaid expense, kita menggunakan cost basisnya ya. Receivable ini estimasi yang akan dikolek. Ya, jadi maksudnya kalau misalnya ada nilai piutang 100, ya ini mungkin kan bisa jadi nggak 100 itu bisa dikolek atau diterima perusahaan. Biasanya itu yang namanya piutang itu ada yang namanya piutang tidak tertagih, ya, misalnya 10. Berarti yang estimasi yang bisa ditagih itu 90. Nah, ini yang dicatat di laporan posisi keuangan. Kalau short term investment umumnya menggunakan nilai pasar atau fair value. Cash udah pasti menggunakan nilai pasar, ya. Jadi maksudnya itu kalau perusahaan punya uang dalam bentuk dolar, ya, maka nanti di laporan posisi keuangan, ya, itu harus dikonversi menggunakan biasanya pakai kurs dari BI misalnya ya. Ini yang namanya fair value. Nah, kalau yang namanya persediaan, biasanya yang akan didisclose itu artinya yang dicatat atau ditulis di catatan atas laporan keuangan atau disclosure, dasar valuasi ya. Ya, dasar valuasinya ya itu ya menggunakan nilai terendah antara biaya atau NRV ya. Cost flow, jadi metode yang digunakan bisa pakai FIFO atau metode rata-rata. Nanti harus dijelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan atau disclosure. Ya, ini contohnya persediaan. Terus kalau piutang, biasanya nanti harus dibedakan kategorinya ya. Biasanya misalnya kategori itu apakah dia hutang dagang atau bukan hutang dagang. Terus juga apakah dari pihak luar atau pihak internal. Terus juga harus mengantisipasi berapa yang tidak tertagih. Ya, sehingga tadi kan kita sebelumnya lihat yang namanya piutang itu berapa yang kira-kira bisa dikolek oleh perusahaan atau bisa diterima oleh perusahaan. Terus juga ini yang nanti dipisahkan antara yang piutang dagang dan juga piutang non-dagang. Terus juga kadang yang namanya piutang itu bisa menjadi jaminan. Jadi kalau misalnya pinjam uang ke bank ya, terkadang jaminan itu nggak cuma bentuknya itu properti atau tanah ya, bisa jadi bank mintanya jaminan dalam bentuk piutang. Biasanya untuk perusahaan yang aset terbesarnya piutang, kayak perusahaan multifinance gitu ya, itu biasanya itu umum sekali bank minta jaminan dalam bentuk piutang dagang. Nah, nanti kalau dia dijaminkan itu harus dijelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, ini ya, kita lihat piutang dagang dikurangi allowance for doubtful account. Jadi ini adalah estimasi dari piutang yang tidak tertagih. Oke, terus selanjutnya ada beban bayar di muka atau prepaid expense ya. Jadi ini sebenarnya biaya tapi belum digunakan. Ya, jadi dibayar dulu baru nanti dibebankan di periode yang akan datang ya. Jadi contohnya itu kan kalau yang umum itu prepaid expense ini berkaitan dengan sewa. Sewa kan biasanya umumnya itu bayarnya di depan. Ya. Padahal yang namanya sewa itu kan sebenarnya beban sewa gitu ya. Tapi karena belum digunakan tempatnya, tapi perusahaan sudah bayar, maka kita mencatatnya sebagai prepaid expense. Jadi kalau di jurnal itu debitnya prepaid expense ya, sewa gitu rent, kreditnya cash. Ya nanti di masa yang akan datang kita akan catat ya, beban rent expense ya, beban sewa, kreditnya itu bukan lagi cash karena perusahaan udah nggak bayar lagi, kreditnya adalah prepaid expense rent tadi. Ini contohnya yang umum tadi selain sewa, asuransi ya, supplies ini kayak apa sih, peralatan kantor gitu ya, advertising, sewa ya, pajak ya, ini ya catat sebagai setelancar. Nah, short term investment sebenarnya sama, mirip seperti yang long term investment. Jadi dia bentuknya itu bisa debt atau ekuitas. Ya, jadi kalau held for collection yang dipegang sampai jatuh tempo itu khusus yang debt. Valuasinya amortize ya, dia bisa current atau non current. Nah, kalau cash ya ini bentuknya bisa cash ya, cash yang ada di brankas perusahaan atau yang ada di bank. Terus ada juga yang namanya cash equivalent.
Ini short term, jangka pendek, sangat liquid ya, dan biasanya jatuh tempo 3 bulan atau kurang. Jadi contohnya di sini bisa jadi deposito 3 bulan ya, ini masuk sebagai cash equivalent. Atau obligasi ya, ingkang jatuh tempo 3 bulan, ya, ini juga masuk sebagai cash equivalent. Ini restriction itu artinya kalau ada cash yang digunakan ya udah ada untuk pembayaran bunga atau pembayaran yang lain, ya ini harus dijelaskan di dalam catatan atau laporan keuangan atau disclosure. Ini ya, cash and cash equivalent. Nah, ini yang umum sebenarnya pencatatan itu kalau dilihat dari laporan posisi keuangan, current asset duluan gitu ya, baru non current asset. Terus juga ini urutannya biasanya cash-nya duluan gitu ya. Ini cash baru nanti aset yang lain. Nah, kalau kita ngomong equity, jadi nanti di dalam equity sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama ada yang namanya share capital, ya ini adalah modal yang di-store oleh pemegang saham. Terus share premium, ya ini biasanya itu jadi yang namanya saham itu kan ada nilai nominal. Saya nilai nominal 100, tapi ini yang namanya share capital tadi ya, ini yang nomor 1. Tapi ketika dijual di bursa gitu ya, atau biasanya itu kita nyebutnya pertama kali dijual namanya initial public offering ya. Jadi ketika dijual pertama kali harganya 150. Maka yang diterima oleh perusahaan adalah 150. 100-nya itu adalah share capital, yang 50-nya kita nyebut sebagai share premium. Terus ada lagi laba ditahan atau return earning. Ini adalah laba perusahaan yang tidak dibagikan. Maksudnya adalah ini kumpulan dari laba perusahaan ya, yang dikumpulkan perusahaan dan setelah dikurangi dengan dividen yang dibagikan. Ya, jadi ini yang namanya laba ditahan. Jadi keuntungan yang masih disimpan oleh perusahaan. Terus di sini adalah isinya accumulated other comprehensive income. Ya, jadi nanti ada beberapa pendapatan ya yang tidak dicatat di laporan posisi laporan laba rugi ya, tapi catatnya di OCI. Terus ada juga yang namanya saham treasury ya. Saham treasury itu adalah saham yang dibeli, saham perusahaan yang dibeli kembali oleh perusahaan. Jadi di buyback istilahnya ya. Jadi kalau misalnya PT Telkom beli saham Telkom ya, maka pencatatannya kita nyebutnya bukan investasi, tapi nyebutnya sebagai treasury share. Jadi saham perusahaan itu yang dibeli oleh perusahaan itu juga. Jadi istilahnya sini adalah dibeli kembali atau repurchase. Nah, terus ada juga di sini istilah non controlling interest. Nah, ini khusus untuk perusahaan ya, dia beli, misalnya dia punya, jadi perusahaan A ini ya dia beli perusahaan B. Jadi untuk dia beli perusahaan B tapi dia belinya itu enggak 100%, misalnya 80%. Nah, yang 20% ini yang kita sebut sebagai minority interest atau non controlling interest. Nah, ini juga harus dicatat di dalam ekuitas. Nah, ini contohnya share capital, ada yang preferred, ordinary ya. Jadi ini saham yang biasa, ordinary ya. Kalau preferred itu biasanya itu dia ada preferensi mendapatkan preferred dibandingkan, jadi misalnya dia dapat dividen yang pasti gitu ya. Nah, ini share premium ya, laba ditahan, yang OCI dikurangi, jadi treasury share ini dia mengurangi. Ya, jadi treasury share dia akan mengurangi nilai dari ekuitas perusahaan. Terus ada treasury share ya, dan juga ada NCI sini ya. Oke, terus selanjutnya ada non current liability. Ini adalah kewajiban ya yang diselesaikan lebih dari 1 tahun. Jadi bisa karena pinjaman, ya bisa juga karena kegiatan operasi perusahaan. Jadi kalau perusahaan beli barang gitu ya, tapi pembayaran lebih dari 1 tahun, ya ini nyatanya sebagai akun payable ya, utang dagang. Nah, kalau dia jatuh temponya atau pembayaran lebih dari setahun, kita nyebutnya sebagai non-current liabilitas atau liabilitas tidak lancar. Nah, ini juga ada kewajiban yang tergantung ya terjadinya itu. Jadi terus yang ketiga ini ada kewajiban ya yang nanti pembayar tergantung dari apakah terjadi atau tidak terjadi peristiwa di masa akan datang.
Jadi ini biasanya itu bisa kaitannya tentang litigasi ya, misalnya ada tuntutan, perusahaan dituntut untuk mengganti rugi, tapi untuk sampai perusahaan membayar biasanya itu ada proses pengadilan. Ya, sampai sebelum diputuskan pengadilan, maka belum ada kepastian apakah itu akan dibayar atau tidak dibayar. Ini juga ini yang ini kalau misalnya ada estimasi berapa nilainya, tapi kita juga nggak tahu pasti apakah akan seperti itu, ini catat juga sebagai non-current liabilitas. Nah, kalau tadi non-current lebih dari setahun, kalau current liabilitas pembayarannya itu kurang dari 1 tahun. Contohnya utang dagang, payable ya. Collection, jadi kalau perusahaan itu terima uang di depan, ya terima cash gitu ya, tapi dia belum kirim barangnya, maka ini disebut sebagai pendapatan unearned income ya. Jadi pendapatan yang belum bisa diakui. Itu juga dianggap sebagai liabilitas lancar. Dan juga liabilitas lain yang pembayaran itu kurang dari setahun. Ya, ini ada notes payable ya. Account payable, bedanya antara account payable sama notes payable, biasanya notes payable itu ada bunga atau interest ya. Terus ada interest payable, ini utang bunga. Salary and wages payable, ini berkaitan tentang gaji karyawan. Ini provisi berkaitan tentang warranty ya, garansi. Dan juga tadi yang deposit yang diterima dari si pelanggan. Jadi di IFRS ya atau PSAK itu tidak menspesifikasi ordernya urutan format dari laporan keuangan, tapi umumnya itu biasanya perusahaan tulis current asset baru non current asset. Sama juga current liabilities, non current liabilities baru ekuitas. Ini yang paling umum di perusahaan di Indonesia. Nah, bentuknya juga bisa pakai bentuk account form ya. Jadi maksudnya di sini adalah sini aset, liabilitas, ekuitas. Ya, atau bentuk laporan. Jadi laporan itu panjang ke bawah gitu ya. Jadi tadi kalau yang satu lagi kan dia bentuknya itu di sini current asset, non current asset, current liabilitas, non current liabilitas, ekuitas. Ini yang bentuknya namanya tadi kita sebut sebagai account form. Nah, kalau yang ini kita nyebutnya sebagai report form. Oke, kita lanjutkan dengan statement of cash flow. Jadi kenapa kita harus di laporan keuangan itu ada yang namanya statement of cash flow ya. Jadi ini berkaitan tentang cash. Jadi cash itu merupakan aset perusahaan itu yang paling penting. Ya, kenapa? Karena cash bisa digunakan untuk segala macam. Untuk investasi bisa, untuk bayar gaji karyawan bisa, untuk beli persediaan juga bisa. Jadi di sini diwajibkan harus ada statement of cash flow atau kadang disebut sebagai cash flow statement. Nah, tujuannya adalah karena perusahaan itu kan kebanyakan menggunakan akrual. Akrual itu pendapatan atau beban dicatat bukan ketika ada keluar kas, ya, tapi ketika misalnya kalau pendapatan ya kalau barang sudah dikirim ke pelanggan walaupun belum terima kas itu sudah dicatat sebagai penjualan. Makanya kita tetap butuh statement of cash flow. Jadi memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari perusahaan. Jadi nanti yang akan dijawab oleh laporan cash flow adalah satu, uang perusahaan itu dari mana? Digunakan untuk apa aja? Ya, terus juga kenapa ada perubahan jumlah kas perusahaan? Nah, nanti untuk konten dari laporan cash flow ya isinya itu nanti secara garis besar ada 3 nih. Ada cash dari operasi, CFO, cash from operation, terus ada cash from investasi, investing activity, dan juga cash from financing activity. Ada 3. Ini yang namanya operating biasanya itu berkaitan nanti tentang di laba bersih ya. Investing ya ini biasanya berkaitan tentang investasi di property plant equipment ya.
Nah, kalau financing activity, ya ini berkaitan tentang liabilitas dan equity. Oke, kalau lihat di sini ya, misalnya kalau kita ngomongin operating activity, ketika cash yang diterima melebihi dari cash yang keluar, maka dia akan menambah kas. Sedangkan kalau kebalikannya, cash yang keluar lebih besar, maka dia akan mengurangi cash. Ya. Nah, untuk yang investing activity, kalau perusahaan jual ya, jual dari misalnya jual tanah, jual pabrik gitu ya, dia akan menambah cash dari investing activity. Sama juga kalau jual investasi juga, atau terima ya, dari pinjaman itu juga masuk sebagai investing activity dan akan menambah kas perusahaan. Sedangkan kalau yang mengurangi ya, kalau perusahaan investasi beli tanah gitu ya, beli peralatan, atau beli investasi, dia akan mengurangi cash perusahaan. Nah, untuk yang finance activity, dia akan bertambah itu dari kalau perusahaan menerbitkan saham, ya, menjual surat utang, ya, atau mendapatkan pinjaman dari bank, dia akan menambah jumlah kas perusahaan. Sedangkan pembayaran dividen, ya, pelunasan hutang, atau pembelian saham, ya ini yang namanya tadi treasury share, itu akan mengurangi kas perusahaan. Nah, untuk membuat laporan arus kas yang kita butuhkan satu comparative statement. Jadi maksudnya di sini adalah laporan posisi keuangan untuk 2 periode. Ya, jadi misalnya kalau kita mau bikin laporan arus kas 2021, kita butuh yang komparatif. Komparatif itu laporan posisi keuangan 2021 dan juga tahun sebelumnya. Terus current income statement, jadi kalau kita mau bikin laporan posisi arus kas 2021, kita juga butuh laporan laba rugi 2021. Nggak perlu komparatif. Kalau laba rugi hanya periode yang bersangkutan. Terus juga nanti ada informasi lain ya. Jadi ini biasanya berkaitan tentang non-cash transaksi ya. Jadi transaksi yang nggak ada kaitannya sama cash. Jadi contohnya itu misalnya perusahaan beli peralatan gitu, tapi nggak bayar, tapi misalnya dia berhutang, ya. Atau misalnya perusahaan itu bayar hutang jangka panjang dengan menerbitkan saham, yaitu juga kita anggap sebagai non-cash transaksi dan tidak masuk ke dalam laporan arus kas. Oke, ini kita mau bikin laporan arus kas, ya misalnya ada perusahaan awal tahun ya dia nerbitin saham 50.000, terus dia sewa segala macam, terus dia beli tanah 15.000. Nah, ini karena dia baru pertama kali ya, maka komparatifnya itu 0. Ini laporan laba ruginya. Ingat, untuk bikin laporan arus kas, satu, kita butuh comparative financial statement. Kedua, kita butuh laporan laba rugi tahun yang bersangkutan. Ya, jadi nanti ingat di cash flow tadi ada 3, cash flow dari operasi, cash flow dari financing, sama cash flow investasi, cash flow dari financing. Nah, terus untuk membuat yang pertama CFO, cash flow dari operating ya, kita harus konversi dari yang namanya laporan laba rugi, kita mulai dari net income. Ya, ini biasanya tuh kalau nanti di bab khusus yang berkaitan dengan cash flow, ini kita menggunakan yang namanya metode indirect atau metode tidak langsung. Kita startnya itu dari laporan laba rugi. Nah, nanti kita akan tambahkan ya atau kurangi yang berkaitan tentang laba rugi tadi ya, mempengaruhi cash perusahaan. Ya, jadi nanti yang kita analisa itu nanti di laporan laba rugi ya, nanti kita lihat apakah ada yang namanya non cash transaksi ya. Terus juga nanti di laporan comparative financial position, perubahan dan juga kenaikan. Biasanya kalau kita ngomongin cash flow operating, ini nanti umumnya berkaitan tentang current asset dan current liability. Nanti kita lihat perubahan dari current asset sama current liability, dia akan mempengaruhi yang namanya cash flow dari operasi. Nah, ini ya, kita mulai dari net income. Nah, terus kita lihat di sini di laporan posisi keuangan ya.
kita cari yang masuk sebagai current asset dan current liability. Ya, ini tanah bukan ya, ini long term asset. Piutang dagang atau account receivable ini current asset. Terus juga di sini kalau kita lihat cash nggak masuk karena ini yang akan kita cari ya. Terus share capital, return earning ini masuk ekuitas. Account payable, nah ini current liabilities. Jadi dari account payable sama account receivable perubahannya ini yang akan kita masukkan ke dalam cash flow dari operating. Ya. Nah kalau untuk current asset, kalau ada penambahan, misalnya piutangnya naik 41.000, artinya ya piutang ini kan dari penjualan, dari pendapatan. Ya. Artinya pendapatan tadi itu belum dalam bentuk cash. Ya, sehingga dia akan mengurangi cash flow dari operating. Nah, kalau account payable itu kebalikan. Kalau ada account payable naik, itu kan biasanya berhubungan dengan expense biaya. Artinya, ya biaya tadi itu belum dibayar oleh perusahaan. Maka kalau dia naik, dia akan menambah cash dari si perusahaan tadi. Ya. Sehingga nanti cash flow dari operatingnya itu 39 dikurangin 41 dari kenaikan piutang, ditambah 12 ini kenaikan dari hutang dagang account payable. Ya. Sehingga positif 10.000. Ya, jadi di sini account payable naik ya karena belum dibayar ya. Maka dia akan menambah cash dari perusahaan tadi. Nah, untuk yang investing financing ya kita lihat tadi ya. Jadi kalau kita bikin laporan ya bentuk di account ini aset, liabilitas, ekuitas ya. Asetnya ada current asset sama long term asset. Nah, kalau yang namanya investing activity ini berkaitan tentang long term asset. Sedangkan untuk yang financing activity ini berkaitan tentang sisi kanan laporan posisi keuangan atau liabilitas dan ekuitas. Ya, tapi ingat liabilitasnya ini berkaitan tentang long term liabilitas ya atau non current liabilitas. Ya, kalau lihat di sini pembelian tanah ini masuk long term asset, ini kita sebut sebagai cash flow dari investasi. Sedangkan saham ya ini masuk cash flow dari financing. Dividen juga ini masuk sebagai cash flow financing. Ya, jadi pembelian karena ini pembelian ya, maka dia akan mengurangi sehingga dari investasi itu minus 15.000. Nah, sedangkan untuk yang penerbitan saham ya karena perusahaan terima cash, dia akan menambah cash dari financing. Sedangkan dividen karena dia membayar ke pemegang saham, dia akan mengurangi. Sehingga secara total untuk financing positif 36. Sehingga dari sini kita bisa lihat 10 dikurang 15 ditambah 36 ada kenaikan cash sebesar 31.000. Cash awal tahun 0 ya karena ini perusahaannya baru, maka cash pada akhir tahun sebesar 31.000. Ya, jadi kalau di sini kita disuruh klasifikasi ya, jadi ingat tadi ada CFO, CFI, investasi dan juga financing. Maka yang namanya net income udah pasti dia masuk sebagai operating. Dividen dia karena berkaitan dengan ekuitas, kita sebut sebagai cash flow dari financing. AR ya ini karena current asset masuk sebagai operating. Ini current liabilitas juga masuk sebagai operating. Equipment karena ini long term asset maka masuk sebagai investasi. Nah, depresiasi ya ini karena ada di laporan laba rugi ya, dia mengurangi laba perusahaan, maka dia masuk sebagai kegiatan operating. Not payable ya ini nanti dia masuk sebagai financing activities. Nah, ini ya 40.000 dividen tadi ya. Ingat kalau piutang bertambah ya malah dia mengurangi. Tapi kalau piutangnya turun malah dia akan menambah cash. Ya, artinya kalau piutang turun itu pendapatan perusahaan itu atau cash yang didapatkan dari pendapatan itu nggak cuma dari pendapatan aja tapi juga dari piutang yang ditagih di tahun sekarang. Account payable malah kebalikan, kalau dia naik dia akan menambah kas perusahaan. Not payable ini masuk financing activities. Nah, depresiasi tadi ya, kenapa dia menambah? Karena kita menggunakan yang namanya metode indirect tadi ya, kita mulai dari net income.
Ingat, untuk mendapatkan net income ini kan biasanya kita mulai dari pendapatan, kita kurangi dengan COGS ya, terus nanti kita kurangi juga beban depresiasi dan lain-lain. Artinya ya, depresiasi tadi kan mengurangi, padahal yang namanya beban depresiasi ini kan non kas, ya nggak ada kas yang dikeluarkan, sehingga ya, karena ini nggak ada kas yang dikeluarkan beban tadi, maka ditambahkan kembali, ya, tambahkan sebesar 4.000. Nah, jadi nanti dari operating 41, biasanya investing mengurangi 8.000, terus dari financing 15.000, maka kenaikan kasnya menjadi 41 dikurang 8 ditambah 15, atau sebesar 48.000. Nah, untuk yang aktivitas non kas yang signifikan, dia harus dijelaskan ya di dalam financial statement. Ini contohnya itu penerbitan saham untuk membeli aset. Jadi kalau perusahaan long term asetnya naik ya, tapi dia nggak beli dengan cash ya, dia dengan menerbitkan saham, maka disebut sebagai non cash activity, dan ini tidak mempengaruhi cash flow perusahaan, atau dia tidak masuk ke dalam laporan arus kas perusahaan. Konversi bond into ordinary share, jadi artinya kalau perusahaan punya utang obligasi ya, tapi pelunasannya dengan menerbitkan saham, ini juga non cash activity, jadi dia nggak masuk sebagai cash flow dari financing. Terus juga tadi menerbitkan hutang untuk membeli aset. Ya, jadi dia beli aset, asetnya bertambah, tapi hutangnya bertambah. Nah, ini juga nggak masuk ke dalam catatan dari cash flow, atau nggak masuk sebagai bagian laporan cash flow tadi. Ini juga ada pertukaran, jadi artinya aset perusahaan yang satu diganti dengan yang lain. Ini juga sebagai non cash, ini nggak masuk juga sebagai cash flow ya. Nah, ini bentuknya. Jadi dari net income kita start ya. Terus nah ini si amortisasi, depresiasi, amortisasi ini mirip ya, karena dia non cash transaksi, dia akan menambah. Kenapa harus ditambahkan? Karena ketika kita catat net income, kita mulai dari net income, beban depresiasi dan amortisasi ini sudah dikurangi untuk mendapatkan nilai net income tadi. Maka karena ini non cash transaksi, kita tambahkan kembali. Nah, untuk yang gain sale plan asset ya, ini kenapa dikurangi di sini ya? Karena di dalam net income ditambahkan, padahal nanti ini kan berkaitan sale of plan asset. Ya, jadi artinya ya, sale of plan asset ini nilainya adalah termasuk dengan gain. Jadi biar nggak dua kali dicatat, maka dia harus dikurangi di cash dari operasi. Nah, AR kalau naik, karena current asset kalau naik dia akan mengurangi. Ya. Kalau current asset turun, malah dia akan menambah cash flow. Sedangkan untuk current liabilitas, kalau dia naik, dia akan bertambah. Kalau turun, dia akan mengurangi cash dari operasi. Ya, ini sale of plan asset ini termasuk gain-nya tadi ya. Jadi nggak cuma nilai buku plus gain tadi. Kalau pembelian, dia akan mengurangi. Dividen, dia akan mengurangi. Kalau penerbitan saham, dia akan menambah. Redemption of bond, pelunasan obligasi, dia akan mengurangi. Ya, jadi nanti kita bisa dapatkan kenaikan kas itu dari kas operasi, kas investasi, dan juga financing ya. Terus cash awalnya sebesar 135, maka cash pada akhirnya 414. Jadi kegunaan dari cash flow, satu, tanpa kas ya company tidak survive ya. Artinya kalau perusahaan misalnya punya kewajiban, apalagi kalau kewajiban itu berkaitan tentang utang obligasi atau utang pinjaman di bank, kalau nggak bisa dibayar bunganya atau pokoknya, maka perusahaan bisa dilikuidasi atau bangkrut. Nah, terus biasanya yang dilihat itu adalah cash dari operasi. Ya, kenapa? Karena cash operasi ini diharapkan tuh tiap tahun tuh kan ada. Beda dengan dari cash investasi atau financing. Jadi kalau investasi itu kan dari jual aset tetap perusahaan. Itu kan nggak bisa tiap tahun itu ada cash flow dari investasi. Tapi kalau cash flow dari operasi, penjualan tuh harus tiap tahun itu harus tetap ada. Terus juga biasanya nanti yang dilihat itu CFO biasanya itu harus positif. Ya, kalau negatif ya berarti ada kemungkinan ya nanti kalau saya sebagai pemberi hutang ya ada ketakutan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa membayar hutang saya. Jadi
saya anggap resikonya menjadi tinggi ya. Jadi kalau dia kecil atau negatif ya cashnya, maka dia bisa pinjam atau menerbitkan ekuitas. Terus juga nanti cash flow itu bisa digunakan untuk menghitung likuiditas perusahaan. Jadi ada yang namanya rasio current cash debt coverage ya. Jadi rumusnya itu adalah cash dari operating dibagi dengan rata-rata current liabilitas. Jadi biasanya itu kalau 1 ya nilainya bagus, tapi kalau di bawah 1 nilainya tidak baik. Artinya kemampuan untuk melunasi current liabilitas menggunakan cash flow dari operasi itu kurang. Ya, sehingga perusahaan itu untuk menutupi current liabilitas dia harus menggunakan cash flow dari investasi, jual aset tetapnya atau minjam ya, atau menerbitkan saham. Terus juga nanti ada financial flexibility, cash debt coverage ratio, jadi cash dari operasi CFO kita bagi dengan rata-rata total liabilitas. Kalau yang current itu cuma pakai current liabilitas, ini sekarang total liabilitas. Jadi ini artinya dia nggak cuma cukup membayar current liabilitas, tapi juga kemampuan untuk membayar semua liabilitas. Ya, jadi artinya dia mampu untuk melunasi semuanya itu tanpa harus menjual aset tetapnya atau pinjam dari perusahaan lain gitu ya, atau pinjam dari obligasi. Nah, di sini ada istilah free cash flow. Ini biasanya itu nggak ada di laporan keuangan, tapi biasanya suka digunakan untuk analisa kemampuan perusahaan untuk membayar. Misalnya kalau ada obligasi gitu ya, atau saham gitu, biasanya untuk menghitung berapa nilai sahamnya, mereka suka menggunakan namanya free cash flow. Nah, dia nyatetnya atau cara menghitungnya adalah cash dari operating activity ya, dikurangi dengan capital expenditure. Jadi investasi perusahaan di masa depan sama dikurangi dengan dividen. Maka selisihnya itu adalah yang namanya free cash flow. Jadi artinya inilah cash yang bisa digunakan untuk apapun. Ya, jadi cash yang free untuk digunakan untuk segala macam. Nah, untuk di IFRS atau PSAK ya, yang namanya laporan keuangan ya, satu ada yang namanya laporan posisi keuangan. Terus laporan comprehensive income bisa one single statement atau separate income statement. Jadi ada dua laporan gitu ya. Laporan laba rugi dan juga laporan comprehensive income. Terus yang ketiga laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan juga terakhir notes ya. Atau kalau di Indonesia kita nyebutnya catatan atas laporan keuangan atau disclosure. Jadi nanti dia akan menjelaskan misalnya metode akuntansi gitu ya, dan juga informasi lainnya. Jadi kalau tadi di sini dalam notes ya yang dijelaskan accounting policy, ini berkaitan tentang dasar ya, prinsip yang digunakan di dalam laporan keuangan. Misalnya kalau persediaan dia menggunakan FIFO atau average. Itu dijelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan. Ya, jadi nanti accounting policy yang penting yang digunakan ya, itu nanti dijelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan tadi. Ya, ini contohnya ya. Misalnya persediaan, jelasin kita menggunakan lower cost or market value. Intangible asset menggunakan historical cost dan juga diamortize. Nah, untuk misalnya kalau di dalam property plant equipment harus dibedakan mana, jadi diklasifikasikan mana yang masuk sebagai tanah, building, ya, dan juga berapa nilai akumulasi depresiasinya. Ya ini ya, jadi ada tanah dan building, ya, jadi diklasifikasi ya, kendaraan. Nah, untuk yang namanya persediaan, biasanya itu nanti klasifikasinya berdasarkan apakah piutang dagang atau piutang non dagang. Terus apakah piutang itu berasal dari pihak ketiga atau pihak internal atau related party ya. Nanti harus dipisahkan. Prepayment dan juga nilai lainnya. Ya, ini contohnya itu ya. Biasanya juga ada provisi ya. Provisi ini artinya berapa yang kira-kira tidak bisa tertagih. Nah, kalau persediaan nanti dibedakan ya mana yang masuk sebagai bahan baku ya, barang setengah jadi dan juga barang jadi. Nah, kalau untuk provisi ya, nanti provisi untuk employee benefit dan juga hal lainnya.
Ya, apakah nanti provisi untuk pensiun, ya, kesehatan itu juga dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Ini kadang juga nanti dijelasin misalnya common stock ada dalam kurung gitu ya. Ini jumlah saham beredarnya ya. Ini sebenarnya lebih baik, jadi lebih mudah bagi si pembaca laporan keuangan tanpa harus melihat di dalam catatan atas laporan keuangan. Ya, ini cross reference itu artinya misalnya di sini berkaitan ya. Jadi ada cash on deposit. Ya, ini kaitannya sama current liabilities. Ya, jadi nanti dia ini berkaitan. Ya, jadi kalau orang baca current asset, ya nanti penjelasannya ada juga di dalam current liabilitas. Ya, di sini jelasin aset, liabilitas, income, expense itu harus dilaporkan secara terpisah. Itu dibolehin ya nyatet untuk aset ya itu secara nilai bersihnya. Jadi maksudnya kalau misalnya kita ngomongin piutang itu setelah misalnya dicatat di laporan posisi keuangan, piutang bersih yaitu dibolehkan. Ya tapi nanti di dalam catatan laporan keuangan itu harus ada penjelasan berapa nilai penyisiannya. Nah kalau konsistensi itu artinya dia nggak boleh berubah metode itu setiap tahun ya, jadi harus konsisten. Bukan tidak dibolehkan merubah, tapi yang tidak dibolehkan tuh berubah-ubah tiap periode ya. Jadi misalnya kalau dia persediaan menggunakan FIFO tahun lalu ya seharusnya tahun ini juga tetap menggunakan metode FIFO. Jadi tujuannya akan lebih mudah dianalisa oleh pembaca laporan keuangan. Ya ini fair presentasi ini harus semua informasi itu dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Nah terakhir berkaitan tentang rasio ya, jadi nanti ada namanya liquidity ratio ya. Dia menjelaskan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek. Ya. Activity ini seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya. Profitability berkaitan tentang keuntungan perusahaan. Coverage ini berkaitan tentang kemampuan untuk membayar utang jangka panjang. Ya, ini jadi kalau kita ngomong liquidity, ini yang umum ada current ratio, current asset bagi current liabilities. Ya, biasanya yang bagus itu nilai di atas 1. Ya, quick asset ratio ini mirip seperti current ratio. Jadi di bawahnya tetap current liabilities, tapi atasnya itu kita nggak menggunakan semua current asset, tapi yang mudah dicairkan atau mudah dikonversi menjadi cash. Jadi ada cash, short-term investment, dan account receivable. Sedangkan kalau current cash debt coverage ya, ini dari CFO dibagi average current liabilities. Ya, jadi kemampuan melunasi utang lancar dengan cash flow perusahaan dari operasi. Nah untuk aktivitas ya ini berkaitan tentang penjualan perusahaan ya. Misalnya di sini turnover ya penjualan. Kalau turnover itu ini ekivalen dengan sales ya. Jadi di sini ada AR turnover, maka rumusnya ada net sales dibagi rata-rata AR. Aset turnover juga sama, net sales dibagi rata-rata total aset. Nah, sedangkan inventory turnover, kenapa dia nggak menggunakan cash ya? Karena inventory itu sangat berkaitan tentang COGS. Jadi maksudnya gini, kalau ada penjualan, maka jurnalnya kan cash atau AR pada penjualan. Ya. Nah, selain itu kita ada jurnal satu lagi COGS ya pada inventory. Nah, karena COGS itu berkaitan tentang inventory, maka di sini untuk inventory turnover itu kita catat sebagai COGS. COGS dibagi dengan rata-rata persediaan. Nah, kalau profitability ini berkaitan tentang net income. Oke, kalau lihat di sini ya, jadi nggak usah dihafal gitu ya. Jadi profit margin on sales berarti net income dibagi net sales. Return on asset berarti net income dibagi dengan total asset. Return on share capital jadi net income ya dikurangi preferred dividend dibagi dengan shareholder equity. Nah di sini EPS ini laba per saham. Net income dikurangi preferred dividend ya dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah price earning ratio atau PER ya berarti di sini
harga ya kita bagi dengan earning per share. Payout ratio di sini cash dividend dibagi net income. Jadi artinya payout ratio itu menjelaskan dari laba perusahaan berapa yang dibagikan sebagai dividen. Nah, terakhir coverage ini berkaitan tentang cara perusahaan membayar long term liabilitas. Jadi ada debt to asset ratio, total liabilitas dibagi total aset, time interest earned, ya di sini net income ditambah interest expense ditambah income tax expense dibagi interest expense. Jadi kemampuan perusahaan ya untuk membayar berapa kali untuk bayar interest expense, semakin tinggi semakin baik. Nah, kalau yang total liabilities dibagi total aset semakin tinggi, ini malah semakin tidak baik ya, artinya semakin beresiko perusahaan untuk membayar liabilitas di masa akan datang. Nah, cash debt coverage itu cash dari operating activity dibagi dengan rata-rata total liabilities. Book value per share ya, ini ekuitas perusahaan dibagi jumlah saham beredar. Tadi free cash flow udah kita bahas ya, jadi CFO dikurangin capex dikurangin dividen.